Welcome Smart Investor to my channel, Nizar Imam. Jadi kali ini saya pengen bagi-bagi insight sama teman-teman semua ya. Sektor saham yang menurut saya wajib banget untuk dikoleksi, apalagi kalau nanti harganya pada turun karena suku bunga naik ya. Jadi seperti yang kita ketahui, inflasi bulan Juni itu di atas target BI di atas 4%. Jadi saya yakin banget nanti rapat BI berikutnya itu akan menaikkan suku bunga. Dan kalau suku bunga naik, mungkin sebagian besar saham di sektor ini akan crumbling ya. Tapi justru itu malah kesempatannya. Karena menurut saya saham-saham di sektor ini tuh potensinya tuh masih bagus banget, setidaknya untuk 2-3 tahun ke depan. Nah, kenapa kok potensinya bagus dan kenapa kok kalau suku bunga naik harganya bisa jatuh? Itu yang akan saya jelaskan di video kali ini, termasuk juga saham apa yang bisa dikoleksi dan juga valuasinya. Oke, langsung aja. Pertama kita akan bahas adalah internet ya. Jadi internet ini kita harus tahu sekarang penetrasinya sudah mencapai 66% dari total populasi. Ini naik sekitar 10%-an dibanding tahun 2019 dan tentunya ini masih bisa tumbuh lebih dalam lagi ya, lebih tinggi lagi nilainya. Karena ya kita bisa lihat ya penetrasinya masih ada 30%-an lagi dan juga sekarang kita ini ada di perbatasan antara teknologi 4G dan juga 5G. Dimana kalau 5G itu butuh tower 2 kali lipat dibandingkan 4G. Jadi udah tahu kan, sekarang saya ngebahas sektor apa? Sektor menara-menaraan, tower-toweran. Nah, di sini ini selain internet sebagai faktor eksternal, itu model bisnisnya itu juga menarik banget menurut saya. Karena di sini itu model bisnisnya adalah menara ini dapat duit dari penyewa, yaitu penyewanya adalah provider internet. Nah, dengan model bisnis seperti ini membuat karakter di sektor ini menarik banget ya, yaitu profitability-nya itu terukur dan bisa diprediksi dibandingkan sektor lain. Kenapa? Karena mostly pendapatan dari sektor menara ini itu berasal dari kontrak. Jadi ini juga recurring juga ya. Jadi misalnya 10 tahun selesai nanti bisa diperpanjang lagi, recurring ya. Dan ini juga menyebabkan di sektor ini itu maintenance-nya nggak terlalu tinggi. Tingginya itu justru malah saat bangun atau beli menaranya. Ya, ini oleh karena itu di sektor ini marginnya itu pada tinggi-tinggi banget. Dan juga sektor ini adalah capital intensif, artinya padat modal. Jadi pemain baru kalau mau masuk itu nggak sembarangan karena butuh modal tinggi. Seperti itu ya, dan ini juga menjadi kekurangannya sekaligus kekurangannya. Kenapa? Karena kalau kita tahu ya, menara itu tidak seperti Alfamart dan Indomart yang bisa sebelah-sebelahan. Jadi kalau udah dibangun tower di titik A itu nggak bisa langsung sebelahnya ada tower lagi. Ini yang menurut saya menjadi alasan kenapa kok di sektor ini itu pada berlomba-lomba untuk mengakuisisi atau membangun menara, sehingga mereka minjem duit dengan cukup agresif sehingga utangnya banyak-banyak di sektor ini. Dan ini kalau suku bunga dinaikkan tentunya akan menjadi beban tambahan. Kenapa ya? Jelas banget dong. Kita bisa lihat ya struktur bebannya ini yang justru paling besar adalah beban keuangan. Kalau beban keuangannya tinggi, apalagi nanti suku bunga naik dan juga dolar menguat terus, ini bisa jadi ya mengurangi profitability-nya. Oleh karena itu di sini saya cukup yakin mungkin sebagian besar itu akan crumbling kalau suku bunga dinaikkan. Nah, kalau misalnya beneran harga sahamnya pada jatuh karena suku bunga naik, kita akan ambil di mana? Collect di mana? Nah, di sini tuh memang ada beberapa pemain ya, tapi yang utamanya itu adalah MTEL, Tebik, dan juga Tower. Nah, sebelum saya kasih tahu teman-teman semua siapa yang terbaik, saya ingin ngasih tahu tentang konsep kolokasi. Kolokasi ini apa? Intinya satu tower itu tidak hanya dipakai disewa oleh satu provider internet aja, bahasanya tenan ya di sini ya. Bisa lebih dari satu. Semakin banyak yang pakai di satu tower, itu marginnya semakin tinggi. Oleh karena itu di sini itu ada yang namanya tower to tenant ratio. Nah, yang paling tinggi di sini itu adalah Tebik ya. Jadi Tebik ini yang paling besar. Ini bisa 2 kali lipat daripada jumlah towernya, tenannya. Nah, oleh karena itu kalau misalnya kita ngomong siapa yang kira-kira marginnya paling tinggi, itu justru kelihatan adalah Tebik ya, tapi di NPM-nya itu paling tinggi adalah Tower. Nah, mungkin sudut pandang yang lainnya kita bisa lihat adalah dari segi DER-nya, biar kita nggak ngambil saham yang terlalu beresiko. Nah, sayangnya di sini itu yang paling tinggi DER-nya itu justru adalah Tower, padahal NPM-nya dia paling tinggi ya. Yang pasti di sini yang kalau menurut saya paling nggak prospek itu adalah MTEL dibandingkan 3
ini ya, karena MTR kelihatan banget di sini adalah mediocre ya, karena nggak ada yang excel di satu bidang sama sekali. Kalau misalnya margin tadi, GPM tadi kan adalah tebik ya, tenan rasio juga tebik, Tower ada di segi NPM-nya, tapi sayangnya utangnya tinggi. Nah, oleh karena itu sekarang kita akan ngomongin valuasinya. Sebelum kita ngomongin murah atau tidaknya, saya ingin ngasih tahu teman-teman semua bahwa Tower itu katanya mau jual saham Protelindo-nya sebanyak 15-20%-an. Dan ini artinya apa? Kalau misalnya 15% sampai 20% ini dihargai 1 miliar US dollar atau setara 15 triliun, artinya kalau misalnya 100% atau ditotalkan itu dihargai sekitar 75 triliunan, 5 miliar US dollar ya. Dan sekarang market cap Tower itu masih di 55 triliun rupiah, artinya masih ada potensi untuk arbitrase. Nah, di situ kita bisa lihat ya, masih murah dibandingkan harga yang mungkin akan didilkan nanti terhadap penjualan Tower. Tapi ini belum jadi ya, kita masih lihat ke depannya, bisa saja nggak harganya 1 miliar US dollar, bisa saja. Nah, kalau misalnya dari segi ROE-nya kita lihat, itu justru memang ROE dan PBV dibandingkan 1:5 itu yang paling oke sebenarnya memang adalah Tower ya. Artinya Tower yang paling murah, karena memang ya Tower sudah turun cukup lumayan, Tebik belum turun, MTEL juga belum turun. Memang ada GON yang menurut saya ini ya paling murah ya, karena kita bisa lihat rasio ROE dan PBV-nya dan juga marginnya juga paling tinggi dan juga utangnya paling rendah. Tapi GON ini itu gak liquid, jadi nggak bisa masuk banyak-banyak di sini ya. Kalau teman-teman nggak masalah dengan nggak liquid ya nggak masalah ya, tapi harus saya ingatkan nggak bisa keluar masuk seenaknya di sini. Saya punya di GON tapi nggak banyak-banyak banget karena memang nggak liquid, nggak bisa banyak-banyak masuk di sini. Kesimpulannya, kalau misalnya nanti ini sahamnya ngedrop karena suku bunga tinggi, ini harusnya menjadi peluang. Karena kita tahu untuk 2-3 tahun ke depan demand-nya itu masih tinggi banget. Internet itu masih akan digunakan, apalagi ada 5G, dan juga supply-nya itu segitu-segitu aja. Karena ya kita bisa tahu pemainnya itu nggak banyak dan juga nggak bisa sembarangan pemain masuk di sini karena padat modal alias kapital intensif. Dan ini yang menurut saya menjadi peluang. Apalagi semuanya di sini lebih mudah diprediksi dan juga marginnya gede-gede seperti itu. Terlepas utangnya juga gede. Nah, itu aja insight yang ingin saya bagikan sama teman-teman semua. Semoga dapat ide investasi lah ya. Oke, itu aja episode kali ini. Karena hidup harus seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.